Alhamdulillahilladzi shadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza judahu wa hazala al-ahzaba wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila qiyamis saa'ah. Ja'alana Allah wa iyyakum minal a'idin wal faizin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqin wa ja'alana min ibadihi sholihin. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Amma ba'du. Yang saya muliakan Bapak PLH ini Kecamatan ini, hadir juga Bapak dan Ramil, Bapak Kapolsek dan para tokoh masyarakat Genuk. Semoga Allah senantiasa memberikan sehat walafiat, panjang umur, amin ya rabbal alamin. Para sepuh wabil akhas para calon jamaah haji Kecamatan Genuk, putra maupun putri, hingga semuanya di bawah umur 65 tahun, jadi masih muda-muda. Hadirin hadirat rahimakumullah, hafizanallah wa iyyakum ajma'in. Mari kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat nikmatnya. Kita masih diberi kesempatan bisa bertemu kembali, bisa berjumpa kembali dalam majelis dan dalam haflah acara yang insya Allah sangat baik dan berkah ini, yaitu dalam rangka kita halal bihalal, juga dalam rangka pelepasan para jamaah calon haji Kecamatan Genuk. Hadirin rahimakumullah, kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita telah diberi kekuatan, diberi pertolongan, bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan dengan baik insyaallah menurut kemampuan kita masing-masing, dengan dasar iman dan mencari ridho Allah. Kemudian insyaallah juga karena itu kita semua telah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dijanjikan oleh dan Rasul kita, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Maka orang tersebut akan diampuni dosa-dosa yang pernah dilakukan, baik dosa besar apalagi dosa kecil, tetapi sebatas dosa itu antara hamba dan Allah. Kalau antara hamba dan hamba ini mesti harus diselesaikan sendiri-sendiri. Allah tidak ikut campur antara dosa akan kita dan kita. Allah hanya akan memberikan keputusan siapa yang salah di antara kita. Allah akan memberikan balasan. Oleh karenanya
Maka alhamdulillah kita punya tradisi yang sangat baik. Setelah kita puasa di bulan Ramadan, kemudian kita lanjutkan dengan halal bihalal, saling memaafkan antara satu sama lain. Maka dengan demikian tuntaslah dosa kita kepada Allah sudah diampun karena puasa, dosa kepada teman-teman sudah diampun karena kita sudah saling meminta maaf dan memaafkan. Hanya pertanyaan selanjutnya, apakah halal bihalal kita ini benar-benar bermakna? Ada maknanya, ada hikmahnya atau tidak? Karena biasanya sesuatu itu kalau sudah menjadi tradisi itu kehilangan makna. Kalau sudah menjadi budaya itu kehilangan makna. Ini sudah memasuki ranah budaya halal bihalal itu. Padahal maknanya sangat bagus sekali, hikmahnya sangat besar sekali, sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan perintah Rasulullah. Kita akan selalu memberi maaf, akan selalu minta maaf. Tetapi karena sudah menjadi budaya, kadang-kadang itu hanya seremonial saja. Sudah berapa kali kita halal bihalal, Bapak Ibu sekalian, di rumah sudah halal bihalal, di RT sudah halal bihalal, di RW, di kecamatan yang punya kelompok-kelompok sendiri halal bihalal terus, yang artinya saling memaafkan. Tapi pertanyaan selanjutnya, kenapa kemudian pada hari berikutnya masih juga mengungkit-ungkit salah-salah yang setahun lalu, 2 tahun lalu padahal sudah dihalal sampai 7 kali, sampai 10 kali. Ini namanya halal bihalal yang kehilangan makna. Kita harapkan tidak begitu malam hari ini. Kita harapkan betul-betul bermakna. Artinya antara kita sudah tidak punya salah. Kalau toh punya salah, itu salah yang akan datang. Salah pada bulan-bulan berikutnya, karena memang manusia tidak bisa lepas dari salah. Apalagi manusia tempatnya lupa. Banyak sekali hal yang tidak kita sengaja, tapi ternyata itu menyakiti, tidak enak dirasakan, itu memang sudah menjadi kebiasaan manusia. Maka sangat perlu kita saling memaafkan agar kelak tidak ada tuntutan antara satu sama lain. Hadirin rahimakumullah, ya, kita harapkan dengan demikian puasa kita, halal bihalal kita ini bisa menjadi apa itu namanya, titik tolak bagi kita untuk kita menciptakan hari depan yang lebih baik daripada kemarin. Karena dalam satu hadis, laisal aid liman labisal jadid kabil aid liman ta'atul mutazid. Hari raya itu tidak untuk orang yang pakaiannya baru-baru, yang pakaiannya mewah, tapi hari raya itu untuk orang yang taatnya semakin bertambah. Artinya kalau taatnya semakin bertambah itu hari esok pasti lebih baik daripada hari kemarin, karena taat kita bertambah. Harapan kita seperti itu. Hadirin rahimakumullah, adanya Allah dari Asmain, ya, perlu diperhatikan, dimengerti bahwa salah antara sesama itu bukan merupakan hal yang sepele. Ini merupakan hal yang sangat-sangat riskan kelak kalau kita soal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semuanya akan diadili oleh Allah dengan pengadilan yang sangat-sangat jujur, sangat-sangat adil. Apabila kita soal kehadirat Allah dengan membawa kesalahan orang lain, maka kesalahan itu akan dituntut di sana.
siapapun, walaupun itu anak kita sendiri, orang tua kita sendiri, karena semuanya butuh nanti di sana, butuh tambahan amal, butuh sesuatu yang bisa mengurangi dosa. Maka sekecil apapun kesalahan kita pasti akan dituntut oleh antara kita, walaupun di sini kelihatannya suara salah, ya karena kita di sini belum merasa butuh, tapi di sana nanti kita pasti akan menuntut. Nah, ada sebuah cerita seorang yang ahli ibadah, ibadahnya sangat tekun, puasanya, salatnya, singkatnya semua hak-haknya kepada Allah dipenuhi dengan sempurna. Tapi sayang ketika sowan di hadapan Allah pada yaumul hisab nanti, banyak orang menuntut, betul Gusti itu orang baik, itu orang yang tekun ibadahnya, tapi dulu dia pernah mencaci saya, dulu dia pernah macam-macam menggunjing saya, dulu pernah menuduh saya yang bukan-bukan, dulu pernah membuat berita-berita hoax pada saya. Akhirnya Allah memberikan keputusan, kebaikan orang yang sholat, puasanya bagus itu diambil untuk apa itu namanya, untuk ngijoli pada orang-orang yang pernah dibuat salah. Terus masih banyak orang menuntut, sampai habis amal itu masih lagi ada orang menuntut. Akhirnya keburukan, kesalahan orang-orang yang dulu pernah dizalimi itu diambil dan dibebankan kepada orang yang awalnya itu pahalanya banyak sekali. Jadi pahalanya sudah diminta oleh orang-orang yang dulu pernah dizalimi, sudah habis, kemudian salahnya orang-orang yang dizalimi diambil, dibebankan orang itu. Subhanallah, dalam hadisnya jelas, orang itu dimasukkan di neraka walaupun dia ahli ibadah, tapi karena banyak beban kesalahan yang dulu dibuat oleh orang itu kepada sesamanya. Nah, sebelum hal ini terjadi, maka marilah kita benar-benar saling memaafkan, yang ikhlas, yang sesungguhnya. Kalau sudah kita maafkan ya sudah, karena at-ta'ib minadz dzambi kama minadz bala. Orang yang sudah bertobat dari dosanya seperti orang yang tidak punya dosa lagi, maka tidak usah diungkit-ungkit. Ya senajan angel lah diungkit, tapi diempet. Misalnya kula niku kali sampeyan puji saya rasa apa biyen tau ngakok anak sampeyan kula sampeyan tolak. Bertahun-tahun tidak hilang-hilang. Supaya ini diempet, jangan diungkit-ungkit karena kita sudah saling memaafkan. Hadirin rahimakumullah, dengan kita saling memaafkan ini tentu diharapkan kehidupan kita akan semakin guyup, rukun, dan akan semakin tenang. Iyadullah ma'al jamaah, berkah Allah itu beserta bersama dengan pertemuan, dengan apa itu namanya, kerukunan. Iyadullah ma'al jamaah. Di sebuah rumah sekalipun kecil, tapi kalau keluarganya itu rukun, rasanya ada berkah di sana. Di rumah sebesar apapun, semewah apapun, tapi kalau antara satu tidak rukun, tidak akan ada berkah di sana. Maka ya dulu ma'al jamaah, jadi berkah Allah itu apabila kita kumpul guyup, kita harapkan ada apa-apa akan kita ringan menghadapi, seperti mudah-mudahan tidak ya digenuk, tidak kena roh. Kalau kita semuanya saya royo, insya Allah kita akan gampang, akan rasa ringan, kita rasakan bersama-sama. Ini yang kita harapkan dari halal bihalal. Jadi yang penting kami ingatkan, mari kita maknai halal bihalal ini dengan makna yang sesungguhnya. Artinya ketika kita sudah memaafkan ya sudahlah, ya sudah. Kemudian apabila besok kita berbuat salah, ya kita harapkan
Salah itu adalah salah yang tidak kita sengaja atau salah yang terpaksa, karena manusia tidak bisa lepas dari salah. Sebagaimana Allah pernah mengingatkan pada sebuah ayat yang sering kita baca, di surga kita diharapkan Allah untuk segera kita menuju kepada pengampunan Allah, menuju kepada maghfirah Allah. Artinya amalan-amalan yang bisa mendapatkan pengampunan dari Allah SWT. Amalan apa saja itu saged berdasarkan kita hormati. Kita sedekah, kita menolong, tidak usah kemudian kita susuli dengan astagfirullahaladzim, ya Allah ampunilah dosa saya dengan salat saya ini, ampunilah dosa saya dengan sedekah saya ini, tidak usah gitu. Sudah otomatis ketika kita melakukan kebaikan itu berarti di sana ada maghfirah, ada pengampunan dari Allah SWT. Yang diharapkan bersegeralah kita menuju kepada pengampunan Allah. Wa jannatin, dan surga. Yang luasnya surga itu sama dengan luasnya langit dan bumi, dan menjadi satu. Untuk siapa? Uiddat lil muttaqin, disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Orang yang bertakwa itu punya ciri khas, punya ciri di mana-mana. Orang bertakwa hubungannya dengan Allah seperti ini. Orang bertakwa hubungannya dengan orang tua seperti ini. Hubungannya dengan tetangga seperti ini. Di sini Allah menjelaskan bagaimana sikap dan perilaku orang takwa ketika dia berada di tengah-tengah masyarakat. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang punya jiwa dermawan dalam keadaan sulit, dalam keadaan longgar, dalam keadaan sakit atau sedang sehat, tetap dia punya jiwa dermawan menurut kemampuannya. Jadi tidak pelit. Maka jangan bisa ngaku jadi orang takwa kalau itu yang kurang boleh. Tidak akan bisa jadi orang takwa dalam ukuran bermasyarakat. Wal kadhimin al-ghaidh, dan orang-orang yang bisa mengekang rasa jengkel. Subhanallah. Dimasukkan oleh Allah sebagai kriteria orang yang bertakwa, tidak boleh sembarangan melepas rasa jengkel. Kalau jengkel itu semua orang punya, gitu. Pak Apel saya karena apa ya? Karena memang itu udah manusiawi, dia rasa jengkel itu pasti. Ini orang dia rasa jengkel ya pada taruh khimah lah, pada taruh unta, enggak punya rasa jengkel. Tapi kita punya rasa jengkel, itu sudah kawan baik. Dan orang yang takwa itu bisa mengendalikan kejengkelannya, tidak mudah mengumbar kejengkelannya, kecuali untuk hal-hal yang tertentu. Ya, kalau kita cermati diri akan bisa kita temukan bahwa terjadinya kegaduhan, keributan itu ya awalnya dari rasa jengkel. Andai kata jengkel itu tidak ada, nggak akan ada keributan. Sekecil apapun persoalan, kalau di sana ada rasa jengkel maka akan menjadi besar dan akan berkembang menjadi keributan yang besar. Tanyakan pada Ukraina dan Rusia, pasti Putin akan mengatakan saya jengkel, dan Presiden Ukraina pun mengatakan ya karena saya jengkel. Dari yang sana sampai Masya Allah pelepasan, ada bom dilepaskan, mudah-mudahan tidak sampai nuklir nanti. Tapi kalau jengkelnya sudah terbatas bisa juga itu terjadi. Kemudian terus di mana-mana sampai melihat, sama teliti kalau ada kegaduhan mesti munculnya dari jengkel. Sampai di tingkat rumah kalau ada pegatan itu mesti jengkel antara satu sama lain. Kalau tidak ada jengkel, semua persoalan akan mudah diselesaikan. Saya punya teman yang menjadi pegawai pengadilan agama. Kadang-kadang saya kritik gawean Jopo pengadilan agama. Dia bilang, oh jangan gitu biar sekarang itu banyak sekali gawean di pengadilan agama. Gawean apa? Tiang jadi pegatan itu Allah, padahal persoalan itu namun sepele-sepele.
sepeda putih, namun salah paham. Dia dapat yang laki-laki dapat WA, tapi akan dilihat oleh istrinya nggak boleh. Itu sudah dicolong HP-nya, dibanting sudah berguna pengadilan karena jengkel itu. Makanya harus kita hindari, betul-betul harus kita hindari karena sumber malapetaka, sumber kegaduhan. Bagaimana cara kita menghindari itu? Rasulullah pernah didatangi oleh seorang sahabat. Seorang sahabat minta nasihat pada Kanjeng Rasul. Rasulullah, berilah saya nasihat yang saya tidak perlu tanya lagi, minta nasihat lagi kepada orang lain. Cukup dengan nasihat panjenengan ini saja akan saya lakukan. Rasulullah nasihatnya cuma sedikit, latah dok, jangan marah. Minta tambah masa nasihat dari jauh-jauh cuma latah dok, Kanjeng Nabi, latah dok, jangan marah. Sampai 3 kali latah dok terus, akhirnya sahabat itu pulang hanya dapat oleh-oleh latah dok, jangan marah saja. Kanjeng Nabi itu orang yang sangat makrifat, jadi mungkin tahu yang tanya itu orangnya pemarah, itu mungkin ya. Kanjeng Nabi kalau ditanya itu biasanya jawabnya berbeda-beda disesuaikan dengan kondisi orang yang bertanya. Nah, jadi orang yang takwa itu harus wal kaziminal ghaidh. Jangan ngaku-ngaku sebagai orang takwa kalau orangnya itu pemarah, pendendam, nggak akan bisa. Kanjeng Nabi telah memberikan contoh banyak dan sahabat-sahabat. Wal afina 'anil nas, kemudian orang yang bisa memberi maaf pada orang lain. Ya kita maklumi bahwa tidak ada orang yang tidak bersalah. Maka sebaik-baik orang yang tidak bersalah, yang bersalah adalah orang yang minta maaf dan orang yang memberikan maaf kepada orang lain. Ini maka halal dilakukan untuk melaksanakan ayat Allah, mengaplikasikan ayat wal afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu sangat mencintai orang-orang yang berbuat baik. Bagaimana kita berbuat baik? Ya sebagaimana Allah berbuat baik pada kita. Ini ditafsiri dengan sebuah ayat, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah berbuat baik pada kamu. Ketika kita lapar, kita diberi makan oleh Allah. Maka ketika ada teman kita lapar, mari kita santuni, mari kita bantu. Kita berbuat baik seperti Allah berbuat baik pada kita. Kalau ada teman kita kalau ada orang salah, Allah menutupi salah itu. Salahnya orang itu ditutupi, salah saya ditutupi oleh Allah. Tidak dibuka di depan umum oleh Allah. Maka kalau ada teman kita salah, ya mari kita tutupi sebagaimana Allah menutupi salah kita. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baik sebagaimana Allah berbuat baik kepada kami. Nah begitu. Sebab kalau kita semua itu tidak ditutupi salahnya oleh Allah, sudahlah, tidak karuan kita. Setiap kita salah dibuka oleh Allah. Setiap kita salah orang tahu, semua dibeberkan oleh Allah, kita sama sekali tidak ada harganya. Apalagi salah yang ada di dalam hati kita, ngedumel yang ada di dalam hati kita dibuka oleh Allah, tidak ada artinya sama sekali kita. Wong niku marang maksiat sak kapoke sewengi, maksiat entek-entekan. Pagi hari datang ke masjid pakai sorban, tidak ngerti kalau orang itu tadi malam baru maksiat karena ditutupi oleh Allah. Andai kata kita dibuka, na'udzubillah min dzalik. Maka sebenarnya orang itu sering kecuali. Orang itu sering kecuali pada saya. Orang menganggap saya ini seorang kiai, seorang yang bisa dibuat tuntunan, panutan. Nah, saya sudah tidak kaget lagi, karena yang lebih tahu tentang saya adalah diri saya. Kue ngalem aku seorang bakalan sesat ibu. Bahkan aku sih seperti diri awak ini kaya ini. Orang yang lebih tahu pada dirimu adalah dirimu sendiri. Mulai ono wong nyono-nyono ngarani itu rasa bangga. Karena kakek-kakek kue itu ngerti kan awakmu diri kayak begitu. Jadi wa ahsin kama ahsanallah, berbuat baik sebagaimana Allah berbuat baik pada kamu. Santunilah orang yang fakir miskin, karena Allah juga menyantuni kita semua yang sedang kesulitan.
Tolong teman-teman kita yang sedang sakit, sebab Allah juga akan memberikan pertolongan pada kita kalau kita sedang sakit. Nah seperti itu. Insya Allah semuanya balasan akan dapat di akhirat, karena sebuah hadis mengatakan nek wong niku belum nutupi cacate kancane sampai cacate bakal ditutupi Gusti Allah ning akhirat. Allahumma amin. Jadi cekak cukupnya, bahasa Indonesia cekak cukupnya ini ulasannya, ikhtisarnya, mari kita evaluasi diri kita koreksi diri kita. Apalagi kita sudah tua-tua ini, kita bersihkan diri kita dari hak-hak adami, dari hal-hal yang terkait dengan hak adami, dengan hak orang lain, dengan hak rakyat, dengan hak masyarakat. Karena semuanya itu nanti akan dituntut, akan dipertanyakan oleh Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Kalian semua adalah pimpinan, orang yang punya reksa, dan semua akan ditanyakan tanggung jawab oleh Allah ketika kalian menjaga, bertanggung jawab atau punya kewajiban itu. Nah hadirin rahimakumullah, alhamdulillah di Genuk Niki ada teman-teman kita yang akan berangkat haji 55 nih, Bapak Ibu. Allah ini jenengan dari nanti haji nih, ya, nanti jenengan akan melihat Mekah, jenengan akan melihat Madinah. Subhanallah, suatu pemandangan, suatu pengalaman yang mudah-mudahan tidak seumur hidup sekali. Nanti belakangan setidaknya bisa tilik sana lagi dengan cara umroh. Nah kita semua berdoa untuk panjenengan. Allah Kanjeng Rasul pernah bersabda, Al-Hajjul Mabrur wa salahu jazaa'un illa jannah. Haji yang diterima oleh Allah itu tidak ada balasan kecuali surga. Jadi tidak berliku-liku. Nek haji yang mabrur tidak ada lain balasannya kecuali diampuni dosanya. Itu masih kurang. Kalau masuk surga itu mesti diampuni dosanya. Maka dijujuk oleh Pangeran illa jannah. Tidak ada pahala kecuali surga. Tapi diingat panjenengan akan menjadi tamu-tamu Allah. Akan menjadi tamu Allah, sebab al-hujjaj wal ummah itu duyufullah. Sebagaimana yang dinyanyikan di dalam syair itu benar. Ila baitil haram ya duyufullah fasaitu bi amnin. Suara saya ya capek sini-sini. Iya, itu dengan semua itu duyufullah, tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Jadilah tamu yang baik, jadilah tamu yang sopan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan janji panjenengan itu, subhanallah, banyak orang yang kepengen, karena semua permintaan jenengan akan diberikan dan dosa-dosa panjenengan akan diampuni oleh Allah. Sampai di rumah sebagodo sekali halal jalan di dosa, bar niku tekan omah, bar haji lan di dosa meneh. Upama sampean mati niku kok wis warga mak bleng ngoten mawon. Enten sing amin iki. Enten sing amin nggih. Terus betul-betul kita bersih karena dosa kita. Para jamaah itu diampuni oleh Allah. Tetapi ya tentu Allah memberikan pahala yang sangat istimewa apabila kita ini sebagai tamu-tamunya Allah ini betul-betul memenuhi syarat, memenuhi adab sebagai sopan santun kita. Sebagaimana di dalam majlis manasik panjenengan, mesti panjenengan sudah dengar la rafata wala fusuqa wala jidala. Tidak boleh ngomong yang rusuh-rusuh, tidak boleh tukar kaki, kemudian tidak boleh melakukan hal yang di luar ketaatan. Fusuk itu satu perilaku yang tidak sesuai dengan ketaatan kepada Allah. Artinya maksiat. 3 hal ini ya, saya mohon untuk betul-betul diperhatikan agar haji padanya 100% menjadi haji yang mabrur.
dibetah-betahnya, disabar-sabarnya, disabar-sabarnya terutama yang sekalian biasanya. Karena Gusti Allah itu biasanya nih nggak aturan itu mesti dicoba, mesti nyoba. Ini bener-bener taat kalau aturan apa orang dicoba aja. Biar di rumah, kalau bojone semua taat, nggih Pak Ne, tapi kadang-kadang nih kalau nunggu kelalang muncul rasa mau benci. Jadi jawabnya no agak, apa nggowo aku dulu kabotan kan nggowo, batang ini biasanya ini. Nah ini wajar lah karena muncul dari rasa panik bisa juga seperti itu. Tapi ini supaya dikendalikan keseimbangan kita, ketenangan kita, agar kita tidak lepas kendali kemarahan kita. Jangan padu. Ya, kalau diskusi sih boleh diskusi dengan mujadalah itu beda. Kalau diskusi itu mencari benar bersama, tapi kalau padu itu boleh bener diri. Kalau kan nanti munazarah yang diskusi mau. Misalnya tanya soal hukum, aku dia ngaji ini gak kenal. Masa mungkin ngaji manasik harus kelewatan ya. Itu yang kami harapkan. Insya Allah, ya Allah, ibu sekalian, nanti panjang waktu itu akan menjadi orang yang paling istimewa. Karena panjenengan akan diampuni oleh Allah. Di sini mungkin sebelum zaman berangkat. Doanya sampai kalau doa pulau masih mandi doa pulau. Tapi nanti kalau namanya mandi dusta doa mandi doa panjenengan. Karena memang ini dijanjikan oleh Allah. Apalagi di tanah haram, apalagi di depan Ka'bah, di depan Multazam, apalagi nanti di Arafah dan seterusnya. Manfaatkan itu sebaik-baiknya. Sejak sekarang di nomor itu dipikir. Engkau dongo apa ya kita omongin kalau tak sulit lah pangeran. Jangan sampai dongo yang kecil-kecil lah. Dongo kecil-kecil mudah-mudahan aku ngomong wedhus iso urip kan iso kecil. Niku dosa dongo apa ada ketemu dungane ngono. Yang penting iku dongo jenengan di ngapura karo pangeran. Aku itu dadi anakku itu manfaat sing soleh-solehah. Niku kula pesen nih mau ditinggal. Sing liya-liyane niku rahasia panjenengan. Saya melihat ini rahasia apa dengan tapi dengan ibu-ibu dengan karo bapak mangke nek iso aja bisa karo bapak-bapak nggih gandeng terus terutama mangko Jabal Rahmah nek ndonga kudu dicekakno bareng-bareng jangan ada doa yang tersimpan doa yang dirahasiakan jangan ada semua doa harus jelas nggih Bu nggih nanti mboten maksud kula niki. Nggih. Itu pesan saya. Kemudian semoga panjenengan nanti sehat walafiat bisa melaksanakan prosesi haji dengan sempurna. Pulang dengan membawa haji mabrur. Haji mabrur itu tidak hanya berlaku untuk haji, semua ibadah yang dinamakan mabrur atau mabrurah itu manakala perilakunya lebih baik daripada sebelum ibadah itu. Jadi artinya setelah sampai haji ini punya beban moral yang harus dipikirkan, saya harus lebih baik daripada sebelum haji. Itu tanda daripada haji mabrur. Amin ya rabbal alamin. Saya kira cukup sekian. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wa akhirin radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli salati wa salam. Ya Allah ya khairal muzin, ya Allah tempatkanlah kami di tempat yang berkah ya Allah. Wa ahlina hayatan nafi'an barakah. Berilah kami kehidupan yang manfaat yang berkah, kehidupan orang-orang yang Kau cintai ya Allah. Dan berikanlah kepada kami dzurriyyah thayyibah, keluarga yang baik, keluarga yang ahli taat, ahli islah, ahli ibadah, ahli rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara ya Allah. Ampunilah dosa kami, ampunilah dosa orang-orang tua kami,
Kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihi kami ketika kami masih kecil ya Allah. Dan kasihanilah guru-guru kami sebagaimana mengasihi kami semua ketika kami masih bodoh ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Muyassirul Asir, ya Allah yang memudahkan segala urusan yang sulit, mudahkanlah urusan kami ya Allah, urusan dunia kami dan urusan akhirat kami ya Allah. Berilah kami rezeki yang halal yang mudah untuk bekal ibadah padamu ya Allah, untuk berziarah ke Baitullah, ke rumahmu ya Allah, Baitullah Al-Haram, untuk mendidik anak-anak kami agar menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah, a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Berilah kami pertolongan ya Allah agar kami bisa berzikir, bisa melaksanakan taat, bisa melaksanakan ibadah dengan baik. Ya Allah yang mujibas sa'ilin, ya mukhawwil al-hawli wal ahwal, hawla halana ila samiha. Allah yang merubah situasi, Allah yang merubah keadaan. Rubahlah perilaku kami lebih baik daripada kemarin. Rubahlah perilaku kami, sifat kami, ucapan kami lebih baik daripada saat-saat kemarin. Ya mujibas sa'ilin, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah halal musafahat muter kami minta kepada Mbak Yeni Aris